Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi sekalian. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah mikroprosesor. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi pemrograman mikrokontroler mengenai tahapan pembuatan rancangan software atau perangkat lunak dari sistem yang dibangun. Agar lebih memahami mengenai tahapan pembuatan rancangan software atau perangkat lunak sistem yang dibangun, adik-adik mahasiswa dapat melihat video sebagai berikut. Di sini saya akan memperlihatkan cara membuat rancangan software atau perangkat lunak dari sistem yang ingin kita bangun. Software yang kita gunakan yaitu CodeVision AVR. Langsung saja kita ke tahap pertama, yaitu bagaimana cara memulai project, yaitu dengan cara mengklik file new project karena kita ingin membuat project baru. Kita klik yes, baru kita pilih yang pertama karena microcontroller yang kita gunakan adalah jenis Atmega. Langsung saja kita klik OK. Kita tunggu loadingnya untuk masuk ke tahap penyetingan. Ya, jadi kita sekarang sudah masuk ke tahap penyetingan. Jadi apa acuan kita untuk menyeting? Acuan kita yaitu kita harus melihat rancangan hardware yang telah kita rancang pada tahap pertama, yaitu inilah dia. Ini yang tahapan rancangan hardware kita yang telah kita buat. Kita cek dulu. Microcontroller yang kita gunakan adalah jenis Atmega 16. Berarti inilah acuan chip yang bakalan kita setting nanti di software Atmega 16. Microcontroller yang kita gunakan terhubung ke 8 buah output. Jadi untuk sementara kita hanya mengendalikan output, belum mengendalikan input. Jadi output itu ada banyak macamnya. Misalnya seperti ini, LED, lampu, bisa kipas, bisa pompa, bisa motor, dan output-output lainnya. Kalau input seperti sensor arus, sensor tegangan, sensor suhu. Tapi untuk kali ini kita hanya fokus bagaimana chip mikro kita bisa mengendalikan 8 buah output. Jadi kita sudah tahu chip yang kita pakai Atmega 16 terhubung ke 8 buah lampu yang terhubung ke satu buah port di microcontroller yang kita gunakan, yaitu hanya ke port C saja. Berarti port A, port B, dan port D untuk kasus kali ini bisa kita abaikan karena tidak terkoneksi apapun. Kita hanya fokus ke port C saja yang keseluruhan pinnya terhubung ke output. Jadi di sini juga kita lihat output yang kita rancang adalah output active high. Kita dapat melihat hal itu dari koneksinya. Active high yaitu di mana seluruh bagian dari negatifnya LED sudah terhubung ke ground. Sementara bagian positifnya terhubung masing-masing ke pin microcontroller. Berbeda dengan active low. Kalau active low, bagian positif dari seluruh LED yang terhubung ke positifnya supply, sementara negatifnya yang bakalan terhubung ke masing-masing pin dari microcontroller. Tapi untuk saat ini yang kita rancang adalah seluruhnya menggunakan konsep active high. Jadi untuk menyalakan lampu membutuhkan logika 1. Sementara untuk mematikan lampu memerlukan logika 0. Oke, sekarang kita masuk lagi ke tahap penyetingan softwarenya. Jadi jelas kita menggunakan Atmega 16, seandainya pun tidak, tinggal kita pilih saja. Tapi karena rancangan hardware kita sebelumnya Atmega 16, kita pilihlah Atmega 16. Clock kita pakai yang paling maksimal saja 16. Biasanya ada dua versi yaitu 12 dan 16. Kita ambil saja yang 16 biar proses pentransferan data lebih cepat. Setelah kita
setelah kita melakukan proses penyetingan chip dan clock, kita masuk ke penyetingan port. Jadi sudah seperti yang saya utarakan sebelumnya, ATmega16 memiliki 4 buah port A, port B, port C, dan port D. Setiap port A memiliki 8 bit data. Gitu juga port B 8 bit, port C dan port D juga 8 bit. Seperti rancangan hardware yang telah kita buat, port A bisa kita abaikan karena tidak terkoneksi apapun. Begitu juga dengan port B, begitu juga dengan port D. Berarti sekarang kita fokus ke port C saja. Seluruh port C kita setting output karena 8 buah LED atau lampu semuanya terhubung ke seluruh pin dari port C. Berarti port C sudah kita inisialisasi sebagai output. Baru pull up-nya. Pull up-nya tergantung dari konsep rangkaian yang ingin kita rancang, yang telah kita rancang. Apakah active low atau active high? Karena yang kita rancang adalah active high, berarti pull up kita kasih 0. Kalau nanti dia active low, berarti pull up kita kasih 1. Jadi selesailah proses penyetingan kita, yaitu port C terhubung ke 8 buah output dengan konsep rangkaian active high. Selesai. Tahap berikutnya adalah proses pengeneratan program atau penyimpanan program. Kita lakukan, kita buat di dalam sebuah folder, program sistem namanya. Kita buat file name-nya. Misalnya kendali lampu. Nanti dia bakalan meminta 3 kali penyimpanan yang sama file name-nya. Berarti tinggal saya save. Berarti minta yang kedua kita ganti, kita kasih dengan nama yang sama. Baru yang ketiga juga kita kasih dengan nama yang sama. Oke. Maka program settingan kita bakalan tergenerate seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan saja bagaimana pembuatan programnya. Jadi tahap pertama tadi proses memulainya, tahap kedua proses penyetingan, baru tahap ketiga sekarang adalah proses pembuatan programnya. Langsung saja, misalnya kita ingin membuat project namanya kendali lampu di gedung. Artinya ini hanya sebuah komentar saja. Versi 01. Jadi nanti kalau kita ingin upgrade sistem bisa kita buat versi 02, versi 03 dan seterusnya. Tanggal yang sekarang, autornya nama saya sendiri. Company-nya kita buat Teknik Elektro Polmed. Komennya ya kita buat tanda strip saja atau terserah jika ingin kita membuat komen dengan kata-kata apapun. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke tahapan pembuatan program. Kita scroll sampai ke bawah. Nah, di sini jelas ada tulisan yang mengartikan letakkan codinganmu di sini. Jadi program kita letakkan atau kita mulain di baris ini. Jadi sekarang kita ingin memulai program yang ingin kita rancang. Apa yang ingin kita buat terhadap hardware yang sudah kita rancang. Oke, kita kembali lagi, kita lihat hardware-nya. Jadi sekarang, misalnya saya ingin dari 8 buah lampu ini ada beberapa kombinasi urutan yang ingin kita nyalakan. Pertama, saya ingin dari lampu 1 sampai lampu ke-8 nyala semua. Yang kedua, lampu 1 sampai lampu 4 saja yang nyala. Mungkin di hari ketiga, lampu ke-5 sampai lampu ke-8 saja yang nyala. Baru yang terakhir, kita bisa matikan semua. Atau bisa juga lampu 2, lampu ke-3, lampu ke-6, lampu ke-7 yang nyala, baru seluruhnya kita matikan. Jadi ada beberapa kombinasi. Kombinasi pertama saya ulangin lagi, seluruh lampu 1 sampai lampu nyala, lampu 1 sampai lampu 8 nyala. Kombinasi kedua, lampu 1 sampai lampu 4 saja yang nyala. Kombinasi ketiga, lampu 5 sampai lampu 8 saja yang nyala.
kombinasi yang keempat, lampu 2, lampu 3, lampu 6, lampu 7 yang nyala. Baru terakhir lampu 1 sampai lampu 8 kita matikan. Oke, sekarang kita buat konsep programnya. Jadi yang paling penting kita bisa mengkonfigurasinya. Jadi konfigurasinya dapat saya perlihatkan sebagai berikut. Oke, jadi di sini kita buat port C. Ini kita bisa ganti port C nih. Port C. Jadi kita bisa lihat nih koneksi, kita harus bisa mengkonfigurasi dari rangkaian atau rancangan hardware yang udah kita buat. Jadi saat ini port C, jadi ini port C, ini saya buat konfigurasinya yaitu port C. Jadi port C di sini kita bisa lihat nih port C 0, port C 0, port C 0 terhubung ke lampu 1. Port C1 terhubung ke lampu 2, port C2 ke lampu 3, port C3 ke lampu 4. Jadi sudah terlihat port C4 ke lampu 5, ini port C4 ke lampu 5, dan seterusnya lampu 8 itu ke port C7. Jadi sudah terlihat. Jadi inilah teknik konfigurasinya. Jadi kita sudah tahu port C0 kemana, port C1 kemana, port C2 kemana, port C3 kemana, dan seterusnya. Baru di sini saya kasih formula yang seperti sudah saya kasih tahu di materi berikutnya, bagaimana kode-kode biner kita transfer menjadi kode heksa biar lebih bagus lagi proses pentransferan datanya, atau lebih bagus lagi proses pembuatan kode bilangannya, lebih praktis dibanding kita menggunakan kode biner yang ada 8 bit. Jadi kalau kita menggunakan kode heksa cuma 2 digit saja. Jadi cara kita untuk mendeteksi kesalahannya lebih gampang dibanding dengan 8 digit kode biner. Jadi kalau kita lihat di sini 1248 itu berarti blok kanan, 1248 itu blok kiri. Jadi blok kiri dulu kita hitung, baru kita gabung dengan blok kanan. Seperti itu nanti proses perhitungan dari biner ke heksa. Jadi sekarang kalau kita lihat lampu 1 sampai lampu 8 ingin kita nyalakan, karena konsepnya active high, berarti lampu 1 sampai lampu 8 semuanya kita beri logika 1. Berarti kalau kita hitung menggunakan formulanya seperti yang sudah saya kasih tahu materi yang sebelumnya, jadi tinggal kita kumulatifkan saja, 1 mengaktifkan formula di atasnya. Jadi kalau di sini 1 aktif, 2 aktif, 4 aktif, 8 aktif. Berarti kalau kita jumlahkan semuanya ada 15. Dalam bilangan heksa A sudah 10, berarti 15 itu adalah F. Berarti di sini juga semuanya full, berarti 15. Berarti sisi kiri F, sisi kanan F. Berarti kode heksanya adalah FF untuk lampu 1 sampai lampu 8 dinyalakan. Baru kombinasi kedua lampu 1 sampai lampu 4. Jadi lampu 1, lampu 4. Berarti lampu 1 sampai lampu 4 saja yang kita kasih logika 1. Yang 4 kita kasih logika 0. Berarti sisi kiri tidak ada yang nyala 1248-nya karena digitnya 0, berarti tetaplah 0. Sementara sisi kanan full semua, berarti 15 yaitu F. Berarti kode heksanya adalah 0F. Kombinasi yang ketiga lampu 5 sampai lampu 8. Berarti kebalikannya. Berarti lampu 1 sampai lampu 4 kita nonaktifkan, kita kasih 0. Sementara lampu 5 sampai lampu 8 yang kita aktifkan, kita beri logika 1 semua. Berarti bagian kirinya adalah F, bagian kanannya adalah 0, berarti F0. Untuk kombinasi yang keempat, LED 3, LED 2, LED 2, LED 3, LED 6, LED 7. Berarti LED 2 yang kita kasih 1, LED 3 kita kasih 1, LED 6 kita kasih 1, LED 7 kita kasih 1. Selebihnya kita kasih 0. Baru kita hitung sisi kirinya adalah
1 di 2, 1 di 4. Berarti 4 tambah 2, 6. Sementara di sisi kanannya juga sama, 1 di 2, 1 di 4. 4 tambah 2 juga 6. Berarti 66 heksa untuk kombinasi keempat, yaitu lampu 2, lampu 3, lampu 6, dan lampu 7 dinyalakan. Baru kombinasi yang terakhir, lampu 1 sampai lampu 8 kita ingin matikan. Berarti kita kasih logika 0 seluruhnya. Berarti sisi kiri 0, sisi kanan 0. Berarti mematikan seluruh lampu adalah 00 heksa. Jadi kalau kita sudah mendapatkan kode heksa dari konfigurasi dari sistem rancangan hardware yang sudah kita berikan, berarti sudah enak. Berarti tinggal kita masukkan saja kode heksa kita ke dalam pemrograman rancangan software yang kita ingin buat. Oke, kita lanjut sekarang ke tahap proses programnya. Oke, jadi karena cuma port C, kita akseskan saja alamatnya di port C. Kita isi senilai data yang ingin kita tampilkan. Berarti kombinasi pertama tadi adalah FF. Berarti tinggal kita buat FF. Kita kasih setelah tampil FF, berarti di sini kan lampu 1 sampai lampu 8 on. Baru kita ingin bergantian ke kombinasi kedua, berarti kita kasih delay. Inilah waktunya dalam milisecond. Biar tidak lama, kita bisa buat ini beberapa menit, beberapa jam, bahkan hari. Tapi untuk simulasi saya buat saja dalam milisecond, kita buat 200 milisecond. Baru kombinasi kedua, masih juga port C. Kita isi senilai yang kedua 0F. 0F. Berarti ini adalah LED 1 sampai LED 4 on. Kita kasih juga, terserah jika ingin delaynya sama atau berbeda, bisa saja kombinasi 1 misalnya 200 milisecond, kombinasi kedua misalnya 400 milisecond. Itu bisa kita atur saja, terserah terhadap sistem yang ingin kita bangun. Ini saya samakan saja semua. Baru kok masuk ke kombinasi ketiga, masih port C juga. Ketiga F0. Ya, oke, saya kasih delay lagi. Masih 200 saja, saya seragamkan saja untuk terlebih dahulu. Baru masuk kombinasi berikutnya, port C juga. Baru yang terakhir, kombinasi terakhir, port C 0x 00, ya 00. Baru delay juga. Oke, jadi tadi ini LED 1 sampai 8 on. Kalau yang ini LED 5 sampai LED 8 on. Baru kombinasi ketiga. Kombinasi ketiga tadi 2367, LED 2, lampu 3, lampu 6. Ini hanya komentar saja untuk mempermudah program. Baru yang terakhir 1 sampai 8 dalam status off. Ya. Jadi di sini kita di dalam alur dari pemrogramannya gampang kita membacanya. Jadi misalnya hari pertama, misalnya LED 1 sampai lampu 1 sampai lampu 8 ingin kita nyalakan. Berarti selesai. Baru besoknya, misalnya ini besoknya, kita anggap delay ini besoknya, kita ingin kombinasi berikutnya lampu 1 dan lampu 1 sampai lampu 4 saja yang nyala. Baru besoknya ganti lagi lampu 5 sampai lampu 8 saja yang nyala. Atau nggak mungkin besoknya, atau 2 jam berikutnya bisa saja, kan tinggal kita ganti saja nilainya. Lampu 2, lampu 3, lampu 6, lampu 7 saja yang nyala. Karena besok libur, kita matikan saja misalnya lampu 1 sampai lampu 8 saja yang nyala. Dan ini terus siklusnya
berulang. Jadi kita bisa mengatur kapan urutan lampu tersebut dinyalakan, kapan bergantinya, kapan lagi dinyalakan, kombinasi mana lagi yang mau dinyalakan bisa kita atur. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana proses pergantian kombinasi lampu yang ada di gedung ini seandainya kita menggunakan komponen manual seperti relay timer atau MCB timer. Jadi bisa kita bayangkan berapa banyak yang harus kita letakkan komponen-komponen tersebut dan bagaimana kerumitan wiringnya. Sementara dengan menggunakan satu buah chip microcontroller yang kita gunakan, kita hanya mengkoneksikan output-outputnya ke pin yang kita inginkan, dan proses delay-nya bisa kita atur menggunakan konsep program. Jadi delay ini tidak menambah komponen, tapi hanya menambahkan baris-baris program delay saja. Jadi itulah keefisienan kita menggunakan satu buah chip yang bernama microcontroller. Oke, jadi setelah kita buat pemrograman seperti ini, tinggal kita cek kebenarannya. Kita cek project will all. Oke, ternyata di sini banyak error. Permasalahannya tidak mengenal simbol delay. Jadi delay yang di sini ini belum dikenal. Jadi kita harus perlu memberikan include pengenalannya supaya delay sintak atau perintah delay dapat digunakan. Ini aturan dari bahasa C. Oke, sekarang kita cek lagi. Oke, tidak ada error. Berarti program secara sintak, secara aturan sudah benar. Sekarang tinggal kita uji apakah sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan kombinasi-kombinasi yang kita inginkan. Sekarang tahap berikutnya kita mengupload program ke microcontroller. Jadi di sini saya sudah meletakkan di folder D dengan nama file kendali lampu. Tinggal saya upload sekarang. Saya buka rancangan hardware-nya yang sudah kita rancang sebelumnya. Sekarang saya mau upload. Saya ambil program yang saya buat tadi. Di sini dia, namanya kendali lampu. Kita ambil dalam bentuk hexa. Kendali lampu dalam bentuk hex. Kita klik open. Oke. Sekarang sebelum kita play, kita ulangin dulu apa yang ingin kita buat tadi. Seluruhnya nyala, baru LED 1 sampai LED 4 saja, gantian LED 5 sampai LED 8, gantian LED 2, LED 3, LED 6, LED 7, baru seluruhnya mati, ulangi kembali. Oke, kita cek. Oke, seluruhnya nyala. Besoknya berganti menjadi LED 1 sampai 4 saja. Mungkin beberapa jam berikutnya kita ingin berubah lagi, boleh. Beberapa jam berikutnya kita ingin berubah lagi, boleh. Karena hari libur, kita ingin matikan semua. Karena hari Senin, mungkin perlu cahaya yang terang, kita hidupkan kembali. Oke, begitu seterusnya. Beginilah proses tahapan rancangan software untuk mengendalikan hardware yang telah dibangun atau dirancang. Apabila mahasiswa sekalian memiliki pertanyaan seputar materi ini, silahkan bertanya melalui forum e-learning dan WhatsApp group yang telah kita buat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya.